Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Di depan Islamic Center, kecelakaan. Akibat gagal menyalip, seorang remaja yang mengendarai motor tewas terjatuh di jalan lintas tengah Sumatera, Lampung Utara. Sempat bebas setelah memenangkan gugatan pra-peradilan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Metro kembali jadi tersangka untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama, kasus korupsi proyek perbaikan jalan. Harga emas di Lampung Barat kian melejit, penjualan emas tetap tinggi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Rabu siang menggeledah kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berada di Kecamatan Benggala. Pada penggeledahan di beberapa ruangan tersebut, petugas memeriksa sejumlah dokumen di lemari arsip dan data dalam komputer yang dioperasikan pegawai. Beberapa pegawai juga dimintai keterangan oleh penyidik. Menurut petugas, penggeledahan tersebut terkait pengusutan dugaan korupsi dana Pilkada 2024 sebesar lebih dari 13 miliar rupiah. Petugas Kejaksaan menduga adanya korupsi dalam pengelolaan anggaran Pilkada Tulang Bawang 2024. Dari penggeledahan di kantor Bawaslu Tulang Bawang, petugas menyita dokumen penggunaan anggaran Pilkada serta beberapa komputer sebagai barang bukti. Upaya penggeledahan ini kami laksanakan dalam rangka proses penyidikan sesuai petunjuk pimpinan kami berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 03 tanggal 26 September 2025, dan juga dapat kami sampaikan dalam kegiatan penggeledahan ini kami tim penyidik di backup dari kawan-kawan Denpom, dari kawan-kawan Kodim. Dari hasil penggeledahan sudah kami amankan dokumen-dokumen berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan anggaran pada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2023 dan 2024. Sejauh ini tim penyidik belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Kerugian dari dugaan adanya korupsi tersebut juga masih dalam penghitungan tim penyidik Kejaksaan Negeri dan petugas Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR Metro bernama Robi Kurniawan Saputra dan pengawas konsultan proyek bernama Junaidi untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama oleh penyidik Kejaksaan Negeri Metro Selasa malam. Keduanya terjerat kasus korupsi proyek perbaikan Jalan Dr. Sutomo, Kota Metro yang dibiayai dana alokasi khusus atau DAK. Kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Pada kasus ini, mantan Kepala Dinas PUPR Robi Kurniawan Saputra telah 2 kali ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Metro. Pertama kali Robi ditetapkan sebagai tersangka pada bulan September lalu, namun sempat bebas setelah memenangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Metro. Pada akhir November, Kepala Kejaksaan Negeri Metro mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik terbaru dengan melakukan pemeriksaan ulang saksi ahli dan juga keterangan ahli. Hasilnya, Robi Kurniawan kembali ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penanganan long segmen peningkatan rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo DAK tahun 2023 pada Dinas PUPR Kota Metro. Bahwa kedua orang tersangka tersebut terdiri dari ASN yaitu RKS dan konsultan pengawas yaitu J. Kerugian negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan penanganan long segmen peningkatan rekonstruksi Jalan Dr. Sutomo DAK tahun 2023 berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar 66 juta
Rp845.678. Pada kasus tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Metro menyatakan para tersangka diduga bersekongkol mengorupsi proyek perbaikan jalan bermodus mengurangi volume pekerjaan. Namun proyeknya tetap disetujui dan dibayar penuh. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Metro. Mustaqim melaporkan dari Metro. Kerusakan jalan Desa Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu kian parah. Di sepanjang jalan banyak yang berlubang dan aspal jalan nyaris tidak terlihat lagi akibat terkelupas berganti batu-batu kasar. Menurut warga, jalan rusak telah terjadi lebih dari 5 tahun, namun hingga kini belum ada tanda-tanda akan segera diperbaiki oleh pemerintah. Saat cuaca panas, jalan menimbulkan debu tebal hingga meresahkan para pengendara motor dan pedagang makanan di pinggir jalan. Kerusakan jalan kian parah akibat banyaknya truk perusahaan penambangan bukit yang lewat. Warga rutin menyirami jalan dengan air untuk mengurangi debu yang timbul dari jalan rusak saat dilewati kendaraan. Rusaknya wes suwi Mas. Jalannya juga debunya banyak banget nih. Sering diperbaikin nggak Bu? Cuma diorok-orok kayak ini Mas. Apa jenenge belum pernah yoan apa dicor, apa mau benerin apa, cuma diorok-orok, jadi jalan sama rumah itu tinggian jalannya jadi sering banjir. Rusaknya karena apa sih Bu? Karena mobil lintas, proyeknya banyak Mas yang melintas di sini, jadinya ya salah satunya gue mobil setiap hari lewat, hampir setiap saat lah mobil-mobil gede pada lewat. Debu, ya masyarakat sini semuanya ngeluh karena debu itulah nggak pernah jalan, nggak pernah disiram, nggak pernah ini. Ada bantuan material dari pihak PT? Nggak ada, khususnya untuk di pinggir-pinggir jalan itu yang terkena limbah debunya itu tidak ada. Jalan rusak menyebabkan warga menderita. Warga mendesak pemerintah daerah Pringsewu dan perusahaan penambang bukit di Desa Tambah Rejo bekerja sama segera memperbaiki jalan. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.